Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh mahasiswa, Bapak yang saat ini belajar tentang spreadsheet. Nah, kemarin beberapa pekan lalu kita sudah belajar terkait dengan lookup. Kemudian Bapak ingat sekali, salah satu dari kalian itu bertanya, Pak, apakah rumus lookup itu bisa digunakan dengan menggunakan rumus left, rumus mid, rumus right? Nah, pada saat itu Bapak menjawab Bapak belum bisa, karena setelah Bapak lakukan otak-atik secara mandiri, atau kemudian Bapak bereksperimen secara mandiri, Bapak belum menemukan. Nah, pada video kali ini Bapak ingin memberikan kepada kalian formula lookup yang dikombinasikan dengan rumus left, rumus mid, ataupun juga rumus right. Oke, di sini kalian bisa melihat, di sini sudah Bapak tampilkan ya. Ini sama halnya dengan kemarin kita belajar, ini tugasnya kalian kemarin. Nah, kalau kalian kemarin mengerjakan rumus if yang secara bertingkat, nah sekarang kita buat menggunakan lookup. Nah, baik, sekarang kalian mau modelnya seperti apa? Membangun database-nya mau secara vertikal atau secara horizontal, sama aja tergantung dengan database-nya. Nah, pada saat ini Bapak ingin mengkombinasikan itu semua, yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP. Baik ya, yang pertama Bapak akan mengkonstruk atau membuat database tahun kerja. Jadi di sini database tahun kerja, Bapak akan coba konstruk. Nah, di sini 17, kemudian 18, 19. Nah, maka di sini Bapak turunkan ke bawah, di sini kode, di sini masih tahun 2017 di sini, kemudian di sini 2018. Nah, di sini 2019, 2020. Satu database sudah kita buat. Kemudian database apa lagi? Database jenis kelamin, ya, bukan kelas min. Jadi di sini ada kita buat kode, kemudian di sini makna. Di sini Bapak membuatnya menggunakan secara horizontal. Nah, maka di sini untuk L laki-laki, kemudian P-nya adalah perempuan. Nah, ini HLOOKUP. Kalau yang ini nanti kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian apalagi ada divisi. Baik, Pak coba konstruk di sini di divisi, database divisi. Di sini kita bangun konstruk lagi. Kalian terserah mau bikinnya modelnya vertikal atau horizontal. Bapak bikinnya menggunakan vertikal. Di sini ada har, di sini ada pro. Nah, di sini ada akuntansi, ada perbendaharaan, kemudian ada produksi. Nah, yang terakhir Bapak konstruk adalah kita mengkonstruk untuk database kerja. Jadi di sini sama saja, kalian mau memberikan apa saja. Di sini Bapak ganti kode, di sini B, di sini M, P untuk pagi, untuk malam. Baik ya, kita sudah punya 4 database. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita sebelum masuk ke rumus VLOOKUP, karena database-nya ini selalu tetap,
maka alangkah baiknya kita gunakan yaitu define name. Maka silakan masuk formula, kemudian pilih define name. Akan muncul ya seperti ini. Bapak mana yang ingin di reverse? Bapak ingin reverse yang ini, kode tahun seperti ini, kemudian di sini tahun kerja. Nah, perlu kalian ingat, untuk membuat define name ini tidak boleh ada simbol atau karakter spasi. Misalkan seperti ini, maka dia akan menolak. Silahkan kalian mau bikin seperti ini boleh, mau dibikin kertas kerja seperti ini boleh, ini seperti ini boleh, ini juga boleh, tanda tanya boleh. Yang jelas kalian tidak boleh menggunakan spasi. Di sini Bapak bikinnya seperti ini, tahun kerja. Kemudian database jenis kelamin Bapak bikin, setelah diblok dia akan langsung otomatis kita berikan nama jenis kelamin. Nah, tidak mau lagi seperti ini. Nah, di sini Bapak bikin lagi database waktu, kemudian database divisi. Kita udah bikin 4 database. Sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau kita pengen lihat divisi, kelamin, tahun kerja, waktu kerja. Kalau misalkan Pak, saya mungkin ada salah Pak. Jadi kalau ada salah kalian bisa ngedit di sini. Nah, misalkan waktu kerja ada yang salah Pak. Nah, ini reverse-nya bukan di sini tapi lebih banyak lagi. Kalian tinggal ngedit, oke. Nah, nanti kalau sudah di sini centang hijau baru oke atau close. Itu cara mengedit. Mau mendelete silahkan. Mau buat baru di sini juga bisa. Baik ya, di sini Bapak sudah membuat 4 database yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan tabel yang kita isi bersama. Baik, sekarang kita ingin melihat terlebih dahulu. Yang pertama adalah 2 angka di depan atau 2 karakter di depannya berupa angka merupakan database tahun kerja. Karena database-nya tersusun secara vertikal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian karakternya ada di sebelah kiri sebanyak 2, kita menggunakan rumus left. Kemudian datanya kita masukkan, kemudian kita butuhkan 2 data saja dari kiri. Tabel array-nya yaitu database ini sendiri tadi kita beri nama tahun. Nah, ini sudah kita diberi suggestion atau saran dari Excel. Tinggal klik aja 2 kali. Kemudian karena ini ada di indeks yang kedua, kita masukkan 2, kita false. Oke, hasilnya NA atau not available atau tidak tersedia. Ternyata semua tidak tersedia. Sudah baik, kita tinggalkan dulu. Nah, sekarang kita cari jenis kelamin. Jangan-jangan rumusnya sudah benar tapi perlakuan kita salah. Baik ya, Bapak izin copy paste dulu. Kemudian di sini coba ya. Oke, di sini kalau untuk jenis kelamin, maka karena dia karakternya ada di tengah-tengah, diapit oleh angka 19 dan tulisan pro M, maka kita menggunakan rumus MIT. Kemudian C32-nya AC3 sudah benar. Kemudian dia adalah karakternya yaitu karakter ketiga dari kiri sebanyak 1. Nah, kemudian kalau sudah, kita menggunakan database berupa jenis kelamin. Nah, karena datanya tersusun, database-nya tersusun secara horizontal, maka kita menggunakan rumus lookup. Oke, ternyata rumusnya sama, bisa. Nah, muncul L, P perempuan, L laki-laki, P perempuan, L laki-laki. Nah, itu. Jadi kita sudah bisa menentukan rumusnya. Jadi rumusnya lebih kurang sama ya, tidak ada perlakuan yang lebih, hanya VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian kalau left rumusnya seperti ini,
meet seperti ini. Nah, sekarang yang divisi disusun secara vertikal. Kita menggunakan VLOOKUP, kemudian divisi ini ada di tengah-tengah, seperti ini, dan M. Maka kita tetap menggunakan rumus Smith. Datanya ada di sini. Kemudian kita mulai dari karakter keempat dari kiri sebanyak 3 karakter. Kemudian database-nya adalah di divisi. Nah, ini sudah muncul. Kemudian dia indeksnya 2, kemudian di sini false. Nah, kita kan tidak saat ini Bapak tidak memberikan tanda kurung, maka diberi saran oleh Excel apakah seperti ini. Kita mencoba mengkoreksinya, kalau iya ya silahkan dipilih. Nah, ternyata sudah benar. Nah, hasilnya udah sama. HAR pembendaharaan aku, yaitu akuntansi pro produksi. Nah, yang masih jadi pertanyaan yang dimulai kerja. Nah, sekarang yang terakhir kita menggunakan waktu kerja di VLOOKUP. Kemudian karena datanya paling kanan ya kita pakai saja untuk memudahkan. Nah, kemudian data ini kita ambil karakternya yang pertama dari kanan. Kemudian kita memasukkan database-nya, yaitu database waktu kerja. Kemudian di sini 2, di sini false. Nah, muncul malam, pagi, malam. Nah, sudah benar. MMP, MMPP. Yang P pagi-pagi semua, malam-malam semua, pagi malam. Oke, jadi sudah muncul seperti itu. Nah, sekarang yang ingin kita perbaiki dan kerjakan adalah di NA, yaitu mulai kerja. Bagaimana untuk mulai kerja? Nah, untuk mulai kerja ini kita ingin melihat apa ya yang salah ya. Bapak sudah menganalisa, ternyata misalkan di sini. Kalau di sini angka 17, 18, 19, 20 dan dia tersusun di bagian kanan, maka Excel akan mengartikan bahwa dia adalah sebuah number, sehingga dia bukan data. Istilahnya number, bukan teks. Nah, yang kita butuhkan adalah teks ya, bukan number. Coba sih kalau ini misalkan kita gunakan teks. Nah, kita coba lagi. Oke, ternyata masih belum bisa. Nah, kemudian di sini Bapak coba memberikan satu contoh kepada kalian ya. Misalkan kita memasukkan nomor HP, misalkan nomor HP misalkan 081234567889. Nah, ketika Bapak masukkan 081234567889, angka nolnya hilang. Nah, kenapa? Ya karena angka 0 di depan sebuah angka bagi Excel dia tidak berarti apa-apa. Kalau misalkan kita nuliskan 0000100, artinya sama dengan 1000 kan ya. Bapak coba berikan angka 000, nolnya banyak, kemudian 1000, kita enter hasilnya 1000, karena berapapun angka 0 di depan itu tidak ada maknanya. Beda halnya kalau angka 0-nya di belakang sebuah angka, maka nilainya akan berbeda. Nah, ya. Di sini 0-nya banyak, nah tetap aja hasilnya 1000. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin nulis nomor HP, bagaimana ya Pak ya, biar kita bisa muncul. Nah, salah satu triknya yang Bapak itu juga tahu ya adalah seperti ini. Kita menggunakan apostrop, kemudian kita nulis 0812456789.
Nah, di sini muncul, dia dikatakan sebagai sebuah data. Kita lihat, number disimpan sebagai teks. Padahal tadi di sini kita sudah ganti teks ya. Teks juga tidak bisa. Kemudian di sini number atau angka disimpan sebagai teks. Nah, ini adalah peringatan dari Excel. Excel menyimpannya ini sebagai teks. Sudah. Kalau kita ubah menjadi number, maka dia kembali lagi. Sehingga kita tetapkan aja, walaupun aja ada pojokan kiri atas ada warna hijaunya dan dinyatakan sebagai teks oleh Excel, nggak apa-apa. Jadi ini sama seperti di depan kita kasih 0 yang banyak, kasih 1000. Nah, hasilnya berbeda. Tapi yang atas ini disimpan sebagai number, yang di sini disimpan sebagai teks. Nah, ini yang Excel miliki. Nah, Pak, kemudian kalau di sini kan type-nya general, tapi Excel bilangnya sebagai teks. Ya sudahlah, kita ikuti saja. Nah, bagaimana dengan ini, Pak, yang udah kita ganti teks? Nah, ini ya bagaimana lagi? Number juga tidak muncul. Kemudian kita ganti apa? Number juga tidak muncul. Kemudian fraction juga tidak muncul. Kita ganti teks juga tidak muncul. Maka ya mau tidak mau coba ya kita menggunakan cara yang Bapak gunakan. Coba kita general di sini masih bentuknya number, kemudian kita bikin apostrof. Nah, ternyata muncul kawan-kawan. Nah, mahasiswa Bapak semua ini ternyata ketika kita bikin apostrof di depan itu muncul 2017 ya. Berarti mungkin ini cara yang bisa kita lakukan. Jadi kita berikan apostrof di depan, nah muncul data-datanya. Excel mampu membaca itu. Nah, fungsinya apa Pak apostrof di depan? Saya juga masih belum menemukan makna dari apostrof di depan itu seperti apa. Yang jelas ketika kita membuat apostrof di depan, data yang kita masukkan itu dibaca oleh Excel sebagai teks. Data yang disimpan sebagai teks inilah yang dibaca oleh Excel. Jadi data 17, 18, 19, 20 ketika kita berikan tanda apostrof atau petik tunggal di awal, maka Excel mampu untuk mengkonversi angka atau data-data yang ada di depan ini sehingga mampu membaca dan mengkonversinya menjadi tahun mulai kerja. Nah, oleh sebab itu di akhir ini Bapak ingin menekankan kepada kalian semua, apabila menemukan data berupa angka, mohon untuk kita ubah terlebih dahulu data angka tersebut menjadi teks atau rata kiri dengan kita berikan atau kita bubuhkan tanda apostrof atau petik tunggal di depan angkanya, sehingga Excel mampu membaca dengan baik. Demikian yang bisa Bapak berikan pada video kali ini. Intinya untuk rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP itu dapat kita kombinasikan dengan rumus left, rumus mid, rumus right, ataupun juga kita bisa mengkombinasikan dengan rumus-rumus atau formula-formula lainnya yang telah kalian pelajari selama ini. Demikian, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bapak akhiri dan selamat belajar untuk materi-materi selanjutnya.